Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Para iblis panik ketika mengetahui api yang dibuat oleh Yang Lang terjatuh ke bawah. Namun, sebelum benar-benar mengenai tulang-tulang itu, Yang Lang menangkapnya kembali dan mengatakan kalau dia cuma bercanda. Para iblis lega karena tulang leluhur mereka masih selamat. Hahaha, kamu sangat lucu. Itu hanya untuk menakuti kami ya. Hahaha, pemuda ini memiliki skill acting yang bagus, ucap para iblis itu. Yang Lang menunjukkan wajah sombongnya karena dia berhasil membuat para iblis itu ketakutan dan mendapatkan pujian dari mereka. Namun, api itu lagi-lagi menggelinding dari tangan Yang Lang. Iblis jubah coklat lagi-lagi berkeringat melihat itu. Melihat api itu kembali terjatuh, King Ling bertanya, "Apa kamu juga bercanda kali ini?" "Oh, hei, tentu tidak, tentu saja tidak," teriak Yang Lang yang panik. Kemudian dalam hati Yang Lang, dia menyuruh sistem untuk memasukkan tulang jiwa ke dalam ruang penyimpanan. Pesan sistem muncul. Saat ini, Anda tidak memiliki izin untuk menyimpan benda asing. Jika Anda melakukannya, Anda perlu menukarkan poin untuk itu. 3 poin per bulan, 30 poin per tahun. Diskon 5% untuk pelanggan baru untuk waktu yang terbatas. Dan hanya 15 poin untuk dinikmati. Pakai tahunan, cepat pakai tahunan, cepat, ucap Yang Lang buru-buru karena tidak mau membakar semua tulang-tulang itu. Setelah itu, semua tulang itu mulai terhisap ke dalam inventory Yang Lang. Dan setelah tulang yang terakhir berhasil masuk ke dalam inventorinya, Yang Lang lega karena tidak ada tulang yang terbakar karena kecerobohannya sendiri. Yang Lang mengatakan kalau semua tulang itu aman padanya, jadi mereka tidak usah khawatir. Dan para iblis pun lega mendengarnya. Kemudian, Yang Lang langsung berlari dengan menarik tangan King Ling. Dan di belakang mereka, para iblis yang mengetahui tipuan Yang Lang, mereka marah dan langsung mengejarnya. Yang Lang berlari memasuki salah satu gua di depannya. Namun di belakangnya, iblis berjubah coklat menyuruh Yang Lang untuk berhenti, sembari mengeluarkan lingkaran sihir hitam untuk menyerang Yang Lang. Namun Yang Lang tak mau diam saja. Dia membalikkan badan dan bersiap melakukan serangan juga kepada iblis itu. Namun entah kenapa, King Ling menyuruh Yang Lang agar tidak menyerangnya. Tapi itu sudah terlambat. Serangan Yang Lang sudah dilepaskan dan mengenai dinding atas gua itu, sehingga bebatuan berjatuhan ke bawah. Namun serangan dari iblis itu berhasil melewati ledakan itu dan langsung melesat ke arah Yang Lang. Dan serangan itu berhasil menembus tubuh Yang Lang. Serangan Yang Lang tadi berhasil membuat pintu gua itu tertutup oleh bebatuan. Iblis berjubah coklat kesal karena Yang Lang berhasil melarikan diri. Iblis berjubah biru mendekat dan berkata,
Mereka benar-benar melarikan diri ke gua misterius secara tidak sengaja. Namun, tidak ada jalan keluar lain di gua ini. Mereka hanya bisa disiksa sampai mati oleh mantra kita di dalam gua. Panel berpindah di tempat Yang Lang. Yang Lang memegang dadanya yang tertembus oleh serangan dari iblis berjubah coklat tadi. Dia berkata, mantra ini benar-benar jahat, dan itu benar-benar memiliki efek tembus. Itu sungguh menyakitkan. Kingling mendekat dan berkata, mantra dari pendeta berjubah putih sangat ganas dan tidak bisa dilawan sama sekali. Jika orang biasa diserang oleh mantra ini, mereka akan terluka parah atau terbunuh. Siapa kamu sebenarnya? Mimin ternyata salah. Ternyata iblis berjubah coklat itu yang benar adalah berjubah putih. Kemudian Yang Lang melihat-lihat tempat itu, dan jalan masuknya sudah tertutup bebatuan. Yang Lang berkata, tidak ada jalan keluar lainnya. Satu-satunya jalan keluar adalah mencari kesempatan untuk membuka pintu batu itu dan bergegas keluar. Tapi kita harus menemukan cara untuk menahan serangan mantra. Ngomong-ngomong, bagaimana tubuhmu bisa pulih? Sembari malu-malu, Kingling mengatakan kalau dia baik-baik saja. Melihat ekspresi Kingling, pipi Yang Lang memerah dan hidungnya juga mengeluarkan cairan merah. Aku baik-baik saja. Aku hanya berpikir itu tidak terlihat sangat buruk, ucap Kingling sembari memegang bibirnya. Sedangkan di luar, semua iblis sedang berusaha menghancurkan bebatuan yang menutupi lubang gua itu. Iblis berjubah putih mengatakan kalau gua Swansea sangat keras dan akan melemahkan efek mantra. Jadi, mereka harus mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bisa menghancurkannya. Aku ingin mereka berdua di sana hari ini, mengeluarkan cairan merah sampai mati dari setiap lubangnya, ucap iblis berjubah putih sembari tersenyum jahat. Sedangkan di dalam, Kingling menunjukkan perilaku yang aneh. Dia memeluk kaki Yang Lang. Yang Lang mulai panik karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Dalam hati Yang Lang, pasti iblis di luar itu yang memainkan trik. Jadi kita harus mencari cara dengan cepat. Ngomong-ngomong, itu mungkin untuk disempurnakan dengan tulang jiwa. Kingling terus-menerus memojokkan Yang Lang dengan tingkah anehnya. Saat Yang Lang terjatuh, Kingling terus mendekat ke arahnya yang membuat Yang Lang berkeringat dingin. Kemudian Kingling menarik tangan Yang Lang ke arah pinggangnya. Namun saat tangan Yang Lang menyentuh pinggang Kingling, langsung saja dia berteriak yang langsung membuat cairan merah keluar dari hidung Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, bagian itu benar-benar tempat sensitifnya, dan dia bahkan membiarkanku menyentuhnya. Kemudian mata mereka berdua saling bertatapan. Pipi mereka pun langsung memerah. Namun Yang Lang masih bisa mengendalikan dirinya. Dia melompat dan memukul leher Kingling hingga pingsan. Itu sangat berbahaya. Hampir saja aku kehilangan kendali, ucap Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, meski dikatakan bahwa seorang pria tidak bisa menolak pelukan seorang wanita, seorang pria sejati tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain. Maaf, tapi ini satu-satunya cara untuk menenangkanmu. Pesan sistem muncul. Permintaan sistem. Kapasitas saat ini adalah 180%. Harap segera melepaskan energi. Setelah itu, Yang Lang membuka jendela sistemnya. Yang Lang berniat ingin membuka pintu air dan segera mengeluarkannya. Dan dia memilih jimat gerakan dan tulang jiwa. Sembari mengeluarkan beberapa tulang roh, Yang Lang berkata dalam hati,
Menggunakan hanya sebagian kecil dari tulang roh sudah cukup. Kemudian tulang itu diangkat oleh Yang Lang dan dialiri oleh energi dewa. Dan di luar, iblis berjubah putih menempelkan telinganya ke bebatuan yang menutupi gua itu. Namun dia tidak mendengarkan apapun di dalam. Dia mengira apakah mereka sudah mati. Iblis berjubah putih belum menyadari kalau bebatuan itu sudah memunculkan warna merah yang menandakan akan meledak. Dia masih berusaha memikirkan bagaimana cara untuk menghancurkan bebatuan itu. Namun, iblis yang lain sudah menyadari hal itu. Mereka pun panik. Tak lama kemudian, terjadi ledakan di sana yang membuat iblis berjubah putih terlempar dan memantul ke sana kemari. Melihat Yang Lang dan King Ling keluar, iblis berjubah biru langsung memerintahkan yang lainnya untuk menyerang Yang Lang. Mereka pun menghujami Yang Lang dengan berbagai serangan. Namun dengan santainya, Yang Lang berjalan keluar sembari memapah King Ling di sampingnya. "Apa? Kamu sudah menggunakan semua sihir? Ini sama sekali tidak berguna di depan kakekmu," ucap Yang Lang. "Hah? Bagaimana bisa mantra itu terpental?" ucap iblis berjubah biru. "Butuh kurang dari 30% energi untuk memperbaiki 2 set armor ini. Sekarang aku masih menderita. Selanjutnya aku akan merepotkan kalian semua," ucap Yang Lang sembari mengeluarkan api kecil dari tangan kanannya. Kemudian api kecil dari tangan kanannya itu berubah menjadi bola api yang sangat besar. "Mari kita melampiaskan keluh kesah kita bersama," ucap Yang Lang yang membuat iblis berjubah putih sangat ketakutan. Setelah itu terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan runtuhnya gua leluhur iblis. Dan dari reruntuhan itu ada seorang yang melompat keluar. Ternyata itu adalah Yang Lang yang keluar sembari menggendong King Ling di depan. Setelah itu, King Ling sadar dan menanyakan kenapa dia bisa pingsan. Yang Lang menjelaskan kalau iblis itu mengucapkan mantra afrodisia pada King Ling dan kemudian dia menyerangnya. Untungnya, Yang Lang langsung membuat 1 set penolak jahat dan pelindung jiwa untuk menahan mantranya. Dan kemudian mereka melarikan diri. Dalam hati King Ling, mantra ras iblis dikatakan hanya membingungkan pikiran. Aku belum pernah mendengar mereka memiliki efek afrodisia. Jika aku hanya bingung secara mental, maka aku harusnya menghabisinya. Jadi, apa aku benar-benar ingin melakukan itu padanya? Yang Lang berpikir, apakah arah yang dia pilih sudah benar? Dengan sisa energinya sekarang, harusnya itu sudah cukup untuk mencapai camp. Panel berpindah di ruangan terbuka di depan ngarai Ling Feng. Terlihat di sana banyak iblis yang tergeletak tak bernyawa. Master Sekte dan yang lainnya sudah menyelesaikan pertempuran di sana. Namun Shao Ning khawatir karena sudah begitu lama. Namun Yang Lang belum juga kembali. Master Sekte menenangkan Shao Ning agar tidak usah khawatir. Dia yakin bahwa Yang Lang sudah berhasil. Itu semua karena para iblis tiba-tiba saja mundur. Padahal mereka masih ingin menyerang. Master Sekte yakin kalau mereka mendapatkan sebuah perintah untuk mundur. Kejadian itu pasti disebabkan karena ada sesuatu terjadi di camp ras iblis dan hanya Yang Lang yang bisa menyebabkan kekacauan bagi mereka. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendarat dengan keras di belakang mereka. Ternyata itu adalah Yang Lang dan King Ling. Mereka akhirnya berhasil tiba di camp. Namun karena mendarat dengan keras, Yang Lang pun kesakitan. Sedangkan King Ling berteriak-teriak tak mau disentuh oleh Yang Lang dan meminta bantuan kepada seseorang. Beberapa saat kemudian,
Mereka sudah berada di dalam salah satu tenda, dan Yang Lang sedang makan dengan lahap. Master Sekte menanyakan apakah bisa Yang Lang menolak mantra iblis. Yang Lang langsung membenarkannya. Katanya, saat itu para pendeta terkejut karena sihir mereka sama sekali tidak mempan padanya. Dengan itu, Yang Lang mulai mengambil keuntungan dari kekacauan itu untuk menghabisi beberapa iblis berjubah ungu saat dia melarikan diri. Mendengar penjelasan dari Yang Lang, Master Sekte akhirnya tahu kenapa para iblis yang menyerang itu mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoning mengatakan kalau orang yang mengetahui rahasia inti roh pelindung itu bukanlah orang biasa. Mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh dan mencari tahu siapa pengkhianat itu dan menghabisinya. Setelah itu, Yang Lang berbaring di dalam camp. Dalam hati Yang Lang, tidak heran iblis berani menghabisi Master Sekte. Mereka pasti tahu bahwa kultivasi Master Sekte malam itu akan gila, dan dengan demikian akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil. Tapi kultivasi Master Sekte jelas merupakan rahasia besar. Mungkinkah pengkhianat itu adalah anggota Sekte Jet Lady? Orang itu terdengar seperti seorang pria, tapi jika dia menggunakan mantra pengubah suara... Tiba-tiba ada sebuah aroma dupa yang masuk ke camp Yang Lang. Yang Lang pun langsung menyadarinya. Dalam hati Yang Lang, ini menarik. Mereka akan merayuku. Namun, dupa cabul macam apa ini tidak berpengaruh padaku sama sekali. Aku ingin melihat siapa yang melakukan ini. Setelah itu, terlihat ada seseorang yang mengintip ke dalam tenda Yang Lang. Yang Lang sangat terkejut karena orang itu adalah King Ling. Dia langsung mendekat ke arah Yang Lang dan seakan-akan ingin segera memakan Yang Lang hidup-hidup. Dalam hati Yang Lang, kenapa harus dia? Apakah ini akan menjadi hukuman lagi? Dan King Ling pun langsung melompat ke atas tubuh Yang Lang dan menarik tangannya dan menaruhnya ke pinggangnya. King Ling terlihat sangat menikmati saat kedua tangan Yang Lang menyentuh pinggangnya. Dalam hati King Ling, wow, rasanya sangat luar biasa. Pria menjijikkan. Pria bau, kenapa aku? Yang Lang sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh King Ling. Dalam hati Yang Lang, 2 kali. Pertama, terjadi ketika aku kehilangan pikiran. Tapi kali ini, dia benar-benar berinisiatif untuk membiarkanku menyentuhnya. Mungkinkah dia... Apa aku jatuh cinta padamu? Ucap King Ling sembari menatap Yang Lang. Ternyata benar apa yang dipikirkan oleh Yang Lang. Kali ini King Ling benar-benar sudah kembali normal. Pesan sistem muncul. Sistem meminta, selamat kepada host telah menyelesaikan check-in nomor 5. Anda mendapatkan sarung tangan pembunuh 1 pukulan untuk menghabisi musuh dengan kerusakan fatal 100%. Dan masa pakai adalah 3 kali. Dalam hati Yang Lang, menghabisi dengan 1 pukulan, kedengarannya sangat tidak masuk akal. Hehe, ngomong-ngomong, saat dia tidur, aku ingin melihat baik-baik seperti apa adik besar yang dibicarakan di buku cerita itu. Ucap King Ling penasaran. Mendengar apa yang King Ling katakan, sontak saja membuat Yang Lang sangat terkejut. Yang Lang berharap King Ling akan cepat melakukannya karena dia sangat penasaran. Akhirnya, perlahan, King Ling mulai menarik celana Yang Lang ke bawah. Namun sebelum melakukannya, di luar terdengar ada yang berteriak bahwa ada serangan dari iblis. Sontak saja, King Ling langsung melihat keluar. Iblis mana yang berani menyerang camp? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik.
Sekian dulu, see you next time.